Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosidatul Hasanah selaku moderator untuk membimbing jalannya presentasi kelompok mata kuliah kewirausahaan dengan judul Kepemimpinan dalam Kewirausahaan. Pemateri kali ini yaitu presentasi dari kelompok 4. Kelompok 4 terdiri dari Novi Trisnawati sebagai pemateri terakhir, saya sendiri Rosidatul Hasanah sebagai pemateri kedua, dan Nindi Noviani sebagai pemateri pertama. Untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri pertama saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Nindi Noviani dengan nomor pokok mahasiswa 20506007. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mengarahkan perilaku orang lain ke arah pencapaian suatu tujuan tertentu. Pengarahan dalam hal ini berarti menyebabkan orang lain bertindak dengan cara tertentu atau mengikuti arahan tertentu. Terdapat banyak pengertian tentang kepemimpinan. Di antaranya yang pertama menurut Ordway Ted. Kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang agar orang-orang itu bekerja sama mencapai tujuan yang mereka inginkan. Selanjutnya menurut George R. Terry, kepemimpinan merupakan kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang agar orang-orang itu mencapai tujuan kelompok. Sedangkan menurut Gary Yook, menyimpulkan definisi yang mewakili tentang kepemimpinan, yaitu kepemimpinan adalah perilaku dari seorang individu yang memimpin aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang ingin dicapai bersama atau share goals. Lalu menurut Hamhill and Cohns, kepemimpinan adalah pengaruh antara pribadi yang dijalankan dalam suatu situasi tertentu serta diarahkan melalui proses komunikasi ke arah pencapaian satu atau beberapa tujuan tertentu. Menurut Toha halaman 255 tahun 1983 bahwa pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan memimpin, artinya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok tanpa mengindahkan bentuk alasannya. Menurut Heather and Bass, tahun 1988 menyatakan bahwa pemimpin transformasional merupakan pemimpin yang karismatik dan mempunyai peran sentral serta strategis dalam membawa organisasi mencapai suatu tujuannya. Pemimpin transformasional juga harus mempunyai kemampuan untuk menyamakan visi masa depan dengan bawahannya serta mempertinggi kebutuhan bawahan pada tingkat yang lebih tinggi daripada apa yang mereka butuhkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah proses mengarahkan perilaku orang lain ke arah pencapaian suatu tujuan tertentu. Pengarahan dalam hal ini itu berarti menyebabkan orang lain bertindak dengan cara tertentu atau mengikuti arah tertentu gitu. Materi selanjutnya adalah sifat-sifat pemimpin. Upaya untuk menilai sukses atau gagalnya seorang pemimpin itu antara lain dilakukan dengan mengamati atau mencatat sifat-sifat dan kualitas atau mutu perilakunya yang dipakai sebagai kriteria untuk menilai kepemimpinannya. Usaha-usaha sistematis tersebut membuahkan sebuah teori yang disebut sebagai The 30 Theory of Leadership atau teori sifat dari kepemimpinan. Ordway Ted mengemukakan 10 sifat kepemimpinan. Yang pertama, energi jasmaniah dan mental. Kedua, kesadaran akan tujuan dan arah. Lalu ada antusiasme, keramahan dan kecintaan, integritas, penguasaan teknis, ketegasan dalam mengambil keputusan, kecerdasan, kesembilan keterampilan mengajar, dan yang terakhir ada kepercayaan. Lalu George R. Terry juga mengemukakan dalam bukunya tentang Principle of Management 1964 menuliskan 10 sifat unggul bagi seorang pemimpin, yaitu kekuatan, stabilitas emosi, pengetahuan tentang relasi insani, kejujuran, objektif, dorongan pribadi, keterampilan berkomunikasi, kemampuan mengajar, kemampuan sosial, dan yang terakhir adalah kecakapan manajerial. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai poin ketiga, yaitu prinsip
kepemimpinan kewirausahaan. Di sini ada 10 prinsip. 10 prinsip ini yang akan mengajarkan dan menumbuhkan prinsip kegiatan yang akan mengembangkan atribut kepemimpinan kewirausaha kepada seluruh organisasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu purposeful atau memiliki tujuan yang jelas untuk dicapai. Lalu ada responsible ini artinya menanamkan akuntabilitas yang sebenarnya menumbuhkan evaluasi yang teratur. Kebiasaan memahami tanggung jawab terhadap apa yang dipikirkan dan dilakukan merupakan hal yang bernilai. Menanamkan akuntabilitas yang sebenarnya pada diri orang lain membutuhkan pujian dan evaluasi kinerja yang teratur. Kebiasaan semacam ini akan mengembangkan loyalitas yang lebih mendalam serta pemahaman yang lebih besar sebagaimana tanggung jawab yang kita harapkan dari orang lain. Lalu yang ketiga ada integritas atau nilai yang sejati. Maksudnya kualitas yang tidak dapat diabaikan adalah melakukan sesuatu yang benar berdasarkan kesadaran dan akan kehormatan dan penghargaan pada orang lain, serta memahami apa yang benar untuk dilakukan dan secara nyata mengerjakannya berarti memiliki integritas. Yang keempat yaitu non-conformity atau ketidakcocokan. Maksudnya konformis tidak dilahirkan, mereka sebenarnya dibuat. Sesungguhnya tekanan terus-menerus membombardir diri individu dengan maksud bahwa mereka dapat diizinkan untuk mendaki dari tangga penerimaan untuk sukses datang dari semua sisi, hanya berbeda sedikit dari generasi ke generasi. Yang kelima yaitu courageous atau keberanian. Keberanian ini dimaksudkan ketika keberanian terhadap pendirian dan keberanian untuk menjadi diri sendiri dan mengikuti jalan yang dipercaya sebagai yang terbaik merupakan kekuatan sejati yang berkembang secara alami. Yang keenam yaitu intuitif atau keputusan yang sebenarnya. Maksudnya keputusan yang sebenarnya adalah sesuatu yang mempengaruhi masa depan serta keberhasilan. Sedikit orang akan berpendapat bahwa salah satu kemampuan yang terpenting dalam bisnis adalah untuk maju bersama dan dengan yang lain. Lalu yang ketujuh yaitu passion atau kesabaran. Sabar di sini terhadap sesuatu yang hasilnya sudah tertentu, karena dalam kepastian hanya sedikit ruang untuk kecemasan. Kesabaran merupakan kunci dari dasar dalam membangun maupun mempertahankan hubungan. Ketidaksabaran merupakan pembalasan keadilan dari relasi dengan relasi konsumen. Keyakinan dalam apa yang Anda kerjakan dan memiliki kepastian bahwa segala sesuatu terjadi pada saat yang tepat dan di tempat yang tepat. Lalu yang kedelapan adalah listen atau mendengarkan. Maksudnya mendengarkan merupakan suatu hal vital dalam bisnis, khususnya dalam 3 area utama. Namun jarang kita menyediakan waktu untuk mereka. Satu persatu. Area pertama berkaitan dengan siapa saja yang memiliki tanggung jawab besar untuk mengajarkan. Area kedua adalah siapa saja yang terlibat dalam suatu posisi yang bertanggung jawab. Seharusnya selalu memiliki kemauan untuk mendengarkan ide dan pemikiran kolega-koleganya. Area ketiga berkaitan dengan mendengarkan menggunakan suatu cara hingga menyadari pada kenyataan di pasaran.
Yang ke-9 yaitu enthusiasm atau antusiasme. Dimaksudkan yaitu mengenai optimisme dan antusiasme. Keduanya saling membantu. Tidak mungkin ada seseorang yang pesimis sekaligus antusias. Antusiasme satu orang akan berbeda dengan yang lain, namun kita akan mengenali ketika orang lain memilikinya. Dia bergairah dalam apa yang mereka kerjakan, serta keyakinan mereka menular kepada orang lain. Yang ke-10 yaitu service atau layanan. Layanan di sini dimaksudkan pada layanan produk atau ide, haruslah menciptakan nilai tambah supaya keberhasilan itu dapat bertahan. Kepemimpinan wirausaha melibatkan pencapaian nilai melalui layanan yang maksimal, melalui kesempatan atau peluang. Lalu ada poin keempat mengenai langkah-langkah pengambilan keputusan. Ada 3 faktor utama yang mempengaruhi penentuan wirausahawan tentang perilaku kepemimpinan. Mana yang akan digunakan untuk membuat keputusan adalah kekuatan dalam diri wirausahawan, kekuatan pada bawahan, kekuatan dalam situasi kepemimpinan. Seluruh butir kepemimpinan wirausaha adalah dia membangkitkan yang terbaik dari setiap individu, tim, dan organisasi. Ingat bahwa kepemimpinan wirausaha adalah menanamkan keyakinan untuk berpikir, berperilaku, dan bertindak dengan cara wirausaha dengan pemikiran menyadari sepenuhnya tujuan yang sesungguhnya dan organisasi demi pertumbuhan yang menguntungkan bagi semua stakeholder yang terlibat. Proses pengambilan keputusan diawali dengan identifikasi problem yang dihadapi dan berakhir dengan evaluasi dari solusi-solusi yang diimplementasi. Kelima macam langkah dalam pengambilan keputusan yaitu yang pertama, mengidentifikasi dan merumuskan problem yang dihadapi. Kedua, mengupayakan dan mengevaluasi solusi-solusi yang mungkin dapat diterapkan. Ketiga, memiliki sebuah pemecahan atau solusi yang diinferensi. Yang keempat, menerapkan solusi tersebut. Yang kelima, mengevaluasi hasil-hasil yang dicapai. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri terakhir. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Trisnawati, NPM 1950610. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai kriteria keberhasilan kepemimpinan dalam kewirausahaan. Keberhasilan pemimpin itu pada umumnya diukur dari produktivitas dan juga efektivitas pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan pada dirinya. Bila produktivitas naik dan semua tugas yang dilaksanakan dengan efektif, maka ia disebut sebagai pemimpin yang berhasil. Sedangkan apabila produktivitas menurun dan kepemimpinan dinilai tidak efektif dalam jangka waktu tertentu, maka ia disebut sebagai pemimpin yang gagal. Ada beberapa indikator yang dapat kita pakai sebagai petunjuk keberhasilan kepemimpinan. Di antaranya, yang pertama, meningkatnya hasil produksi dan pemberian pelayanan oleh organisasi. Di sini mencangkup aspek ekonomis dan juga teknis. Yang kedua, semakin rapihnya sistem administrasi dan makin efektifnya manajemen. Biasanya meliputi pengelolaan SDM, pengelolaan alam, dana, sarana, dan waktu yang makin ekonomis dan juga efisien. Lalu juga mencakup struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan ada integrasi dari semua bagian. Target dan juga sasaran yang ingin dicapai selalu terpenuhi sesuai dengan ketentuan jadwal waktu. Dan juga organisasi dengan cepat dan tepat dapat menyesuaikan diri pada tuntutan perkembangan dan perubahan dari luar organisasi, baik itu masyarakat, situasi, dan kondisi sosial politik, dan juga ekonomis.
Lalu, indikator yang ketiga yaitu semakin meningkatnya aktivitas-aktivitas manusiawi atau aspek sosial yang human sifatnya, yang berupa terdapatnya iklim psikis yang mantap sehingga orang merasa aman dan juga senang dalam bekerja. Ada disiplin kerja, diri, dan juga rasa tanggung jawab serta moral yang tinggi dalam organisasi. Lalu terdapat suasana saling mempercayai, kerjasama kooperatif, dan juga etik kerja yang tinggi. Selain itu, komunikasi formal ataupun informal juga berjalan lancar dan juga akrab. Ada loyalitas tinggi terhadap organisasi, tidak banyak terdapat penyelewengan dalam organisasi, dan juga ada jaminan-jaminan sosial yang memuaskan. Selanjutnya, tipe-tipe kepemimpinan. Kepemimpinan yang efektif dan efisien akan terwujud apabila dijalankan berdasarkan fungsi dan juga tujuan yang telah ditetapkan. Seorang pemimpin harus berusaha menjadi bagian dari situasi kelompok atau organisasi yang dipimpinnya. Dalam mewujudkan tujuan dan fungsi kepemimpinan dan aktivitas tersebut akan dipilah-pilah, maka akan terlihat secara jelas kepemimpinan dengan pola masing-masing. Ada beberapa tipe kepemimpinan yang dipaparkan beberapa ahli. Di antaranya, yang pertama, tipe otoritas atau autokrat. Tipe kepemimpinan ini berdasarkan daripada kekuasaan dan paksaan yang mutlak yang harus dipatuhi, di mana setiap perintah dan kebijakan yang ditetapkan tanpa berkonsultasi dengan bawahannya dan harus dilakukan. Menurut Terry, pemimpin yang bertipe otoriter ini biasanya bekerja secara sungguh-sungguh, teliti, dan juga cermat, di mana pemimpin bekerja menurut peraturan kebijakan yang berlaku, meskipun sedikit kaku dan segala instruksi harus dipatuhi oleh para bawahan. Lalu yang kedua ada tipe paternalistik. Tipe ini mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dalam organisasi yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang paternalistik, kepentingan bersama, dan perlakuan terlihat sangat menonjol. Artinya, seorang pemimpin ini yang bersangkutan ini berusaha untuk memperlakukan semua orang yang terdapat dalam organisasi seadil dan serata mungkin. Lalu yang ketiga ada tipe karismatik, di mana tipe ini memiliki kekuatan energi daya tarik yang bisa mempengaruhi orang lain, sehingga ia mempunyai pengikut yang besar jumlahnya. Seorang pemimpin yang karismatik ini biasanya pemimpin yang dikagumi oleh banyak orang, tidak selalu menjelaskan secara konkret mengenai tipe pemimpin yang karismatik yang sangat dikagumi ini. Lalu yang keempat ada tipe kepemimpinan demokratis. Tipe kepemimpinan demokratis ini berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya. Kepemimpinan ini menghargai potensi setiap individu, mau mendengarkan nasihat dan sugesti bawahan. Seorang pemimpin yang demokratis dihormati dan segani, bukan ditakuti, karena perilaku pemimpin demokratis dalam kehidupan organisasi mendorong pada bawahannya menumbuh kembangkan daya inovasi dan juga kreativitas. Lalu yang terakhir ada tipe militeristis, di mana tipe ini banyak menggunakan sistem perintah, sistem komando dari atasan ke bawahan yang bersifat keras, sangat otoriter, dan menghendaki bawahan agar selalu patuh. Dan materi yang terakhir yaitu mengenai gaya-gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan atau style of leadership merupakan cara seorang pemimpin melaksanakan fungsi kepemimpinannya atau menjalankan fungsi manajemennya dalam memimpin bawahannya. Gaya-gaya kepemimpinan tersebut diantaranya yaitu yang pertama, gaya kepemimpinan demokratis, di mana suatu kemampuan dalam mempengaruhi orang lain agar dapat bersedia untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dengan berbagai cara atau kegiatan yang dapat dilakukan di mana ditentukan bersama antara bawahan dan juga pimpinan. Lalu kepemimpinan delegatif, yaitu memiliki ciri-ciri pemimpin yang akan jarang dalam memberikan arahan,
Pembuat keputusan diserahkan kepada bawahan dan anggota organisasi tersebut diharapkan bisa menyelesaikan segala permasalahannya sendiri. Yang ketiga, kepemimpinan birokratis, di mana kepemimpinan ini dilukiskan dengan pernyataan memimpin berdasarkan adanya peraturan. Perilaku memimpin yang ditandai dengan adanya ketatan pelaksanaan suatu prosedur yang telah berlaku untuk pemimpin dan juga anak buahnya. Lalu kepemimpinan laissez-faire, di mana gaya ini akan mendorong kemampuan anggota dalam mengambil inisiatif dan juga kurang interaksi dan kontrol yang telah ditetapkan oleh pemimpin, sehingga gaya tersebut hanya dapat berjalan jika bawahan mampu memperlihatkan tingkat kompetensi dan keyakinan dalam mengejar tujuan dan sasaran yang cukup tinggi. Lalu kepemimpinan otoriter, di mana gaya pemimpin yang telah memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang ingin diambil pada dirinya sendiri dengan secara penuh. Lalu kepemimpinan karismatik. Kelebihan kepemimpinan karismatik ini adalah mampu menarik orang itu pada sisi keuntungan dirinya. Sisanya melihat dari sisi keuntungan pada lawannya. Lalu kepemimpinan moralis, di mana kelebihan kepemimpinan ini yaitu pada umumnya mereka hangat dan sopan untuk semua orang. Lalu kepemimpinan administratif. Gaya kepemimpinan tipe ini akan terkesan kurang inovatif dan juga terlihat kaku dalam memandang aturan, dan sikapnya sangat konservatif, serta kelihatan sekali takut di dalam mengambil resiko, dan mereka cenderung akan mencari aman. Lalu gaya kepemimpinan analitis, di mana gaya kepemimpinan ini biasanya untuk pembuatan keputusan didasarkan pada suatu proses analisis, terutama analisis logika dari setiap informasi yang didapatkan. Selanjutnya, gaya kepemimpinan entrepreneur, yaitu gaya kepemimpinan ini sangat menaruh perhatian pada kekuasaan dan hasil akhir, serta kurang mengutamakan untuk kebutuhan ataupun kerjasama tersebut. Selanjutnya, gaya kepemimpinan visioner, di mana pola kepemimpinan ini ditunjukkan untuk bisa memberi arti pada kerja dan usaha perlu dijalankan secara bersama-sama oleh para anggota perusahaan dengan memberikan arahan dan makna pada suatu kerja dan usaha yang dilakukan berdasarkan dengan visi yang jelas. Lalu gaya kepemimpinan situasional, di mana gaya kepemimpinan ini merupakan suatu gaya kepemimpinan seorang pemimpin akan dapat berbeda-beda tergantung dari seperti apa tingkat kesiapan para pengikutnya. Dan yang terakhir, kepemimpinan militeristik. Tipe pemimpin seperti ini sangatlah mirip dengan pemimpin otoriter, yang merupakan tipe pemimpin yang senantiasa bertindak sebagai diktator terhadap para anggota kelompoknya. Sifat-sifat kepemimpinan militeristik ini lebih banyak dalam menggunakan sistem perintah ataupun komando keras dan juga sangat. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan materi yang saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.